Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Bani Umayyah di Andalusia. Sebelum kami masuk ke materi, perkenalkan, kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Al-Tadi Abdi, kemudian ada saya sendiri Mirza Abi Naufal, dan ada Rafaira Nashwa Fatimah. Materi yang akan kita bahas akan mengajak kita untuk menelusuri bagaimana Islam mencapai kejayaan di Eropa Barat, khususnya di wilayah Andalusia, yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Kita akan membahas mulai dari penaklukan Andalusia, masa kejayaannya, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga masa kemunduran yang membawa banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Al-Fatih di sini, dan ini adalah pembahasan sejarah dinasti Umayyah di Andalusia. Teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk membuka lembaran-lembaran sejarah tentang peradaban yang sudah ditulis oleh Muslim zaman dahulu, khususnya dinasti Umayyah di Andalusia ini. Nanti pembahasan sejarahnya aku bagi jadi beberapa part ya. Nah, untuk part yang pertama ini adalah part penaklukan awal Islam di Andalusia. Nah, ini penaklukan awal Islam di Andalusia ini terjadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pasukan Islam saat itu dipimpin oleh dua tokoh besar, namanya Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Mereka berdua ini berhasil mengalahkan Raja Roderick dari kerajaan Visigoth pada pertempuran Guadalete yang terjadi sekitar tahun 711 Masehi. Nah, lalu pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman bin Muawiyah mendirikan Daulah Umayyah kedua di Cordova. Lantas, sejak saat itu Andalusia menjadi bagian dari wilayah Kekhalifahan Islam dan mengalami perkembangan yang pesat dari berbagai aspek atau bidang kehidupan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke part yang kedua ya, yakni kekhalifahan di Andalusia. Setelah Daulah Umayyah di Damaskus runtuh, akibat pemberontakan Abbasiyah atau Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, ada seorang dari keluarga kerajaan yang bernama Abdurrahman I bin Muawiyah berhasil melarikan diri dia ke Andalusia. Nah, di Andalusia, ia berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Daulah Umayyah II pada tahun 756 di Cordova. Kemudian, puncak kejayaan daulah ini akan terjadi pada Khalifah Abdurrahman ketiga yang memimpin atau berkuasa pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Dia memproklamirkan dirinya sebagai khalifah dan masa kejayaan ini berlanjut pada masa pemerintahan Al-Hakam II yang sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Part yang selanjutnya adalah kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana sih kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah II ini. Nah, Abdurrahman III telah menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban Islam. Nah, ia juga memperkuat stabilitas politik dan ekonomi. Kemudian masa kejayaan ini berlanjut pada masa putranya, yaitu Al-Hakam II, yang dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Pada masa ini, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan serta pusat kebudayaan dunia Islam. Banyak ilmuwan, penulis, dan pemikir besar yang lahir di masa ini. Kemudian, kita akan memasuki salah satu bidang atau salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang perlu kita soroti, yaitu untuk yang pertama perkembangan sastra bahasa. Nah, bahasa Arab ini teman-teman semakin berkembang pesat. Bahasa ini dipelajari oleh banyak penduduk dari berbagai latar belakang, bahkan menembus batas-batas antar agama.
Maksudnya kita nggak melihat dari mana agama seseorang itu berasal. Semuanya eh, pasti terlibat dalam sastra. Nah, sebelum kedatangan Islam, bangsa Barat, terutamanya penyair dari Spanyol, itu dia belum mengenal dunia sastra. Namun setelah Islam datang, sastra-sastra Barat mulai bermunculan. Tokoh penting yang perlu kita kasih kredit yang pertama adalah Ali Al-Qoli. Beliau yang mengembangkan bahasa Arab. Yang kedua adalah Ibnu Abdul Rabbihi. Beliau adalah seorang penulis yang sastra yang sangat terkenal. Beliau dari Cordoba. Kemudian ada Ibnu Hazm, seorang pujangga besar yang pemikirannya sangat murni. Kemudian, kita memasuki ke perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia itu sangat luar biasa, teman-teman. Banyak penduduk lokal menuntut ilmu ke wilayah timur Islam. Nah, begitu pula dari ulama dari timur itu datang ke Andalusia untuk mengajar. Beberapa tokoh penting dari yang memberikan peran pada perkembangan ilmu pengetahuan ini adalah yang pertama, Abu Bakar Muhammad bin Marwan bin Zuhr. Beliau adalah ahli dalam ilmu fikih. Kemudian, Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas atau bin Farnas. Beliau adalah ahli dalam ilmu astronomi. Kemudian ada Al-Qurtubi dan Al-Harani. Mereka berdua berjasa pada bidang kedokteran. Kemudian ada Abu Marwan bin Habib dan Abu Al-Walid Abdullah, merupakan sejarawan yang memperkaya keilmuan sejarah dan sastra. Nah, kemudian kita memasuki ke perkembangan arsitekturnya. Teman-teman tahu kan, Masjid Cordoba ini yang sangat ikonik ini adalah cermin bagaimana perkembangan arsitektur pada masa itu sangat pesat. Nah, Kota Cordoba juga memiliki perpustakaan besar yang menjadi tempat belajar bagi ilmuwan seperti Ibnu Rushd dan Az-Zahrāwī. Kemudian terakhir, ada perkembangan ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, Daulah Umayyah melakukan reformasi agraria dan membuka pasar-pasar khusus. Apa yaitu? Reformasi agraria adalah upaya yang dilakukan pemerintah yang dilakukan dengan cara membangun irigasi modern seperti dam, kanal, dan saluran air. Yang kedua, mendirikan jembatan air untuk membantu petani mengairi lahan, termasuk daerah yang tinggi. Kemudian, pembukaan pasar khusus ini dilakukan salah satunya adalah mengapa sih pasar khusus ini didirikan? Pasar khusus ini didirikan untuk menampung produksi industri masyarakat seperti pasar tukang besi, pasar daging, dan lainnya. Cordova dan Sevilla itu maju di bidang pertanian dengan produksi melimpah yang diekspor dalam perdagangan internasional. Nah, teman-teman, kita berada pada part yang terakhir, yakni part tentang kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang, bila ada awal, ada akhir. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 140, bahwasanya keruntuhan dan kejayaan itu Allah pergilirkan. Untuk apa? Supaya kami atau kita semua, manusia, itu belajar, bisa memetik hikmah dari kejadian tersebut. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin bahwasanya kita sebagai muslim di zaman ini, kita harus mencari titik celah atau hikmah dari peradaban yang udah dibangun oleh muslim zaman dahulu. Salah satunya peradaban ini, dinasti Umayyah di Andalusia. Bagaimana kita mencari hikmah, kemudian mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasannya, sekarang, setelah wafatnya Hakam II, terjadi ketidakstabilan politik akibat perebutan kekuasaan internal. Kemudian, penguasa yang lemah menyebabkan perpecahan dalam pemerintahan. Di saat yang sama, kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai bangkit dan melakukan serangan. Akhirnya pada tahun 1031 Masehi atau 1031 Masehi, kekhalifahan Umayyah di Andalusia resmi runtuh. Wilayah tersebut kemudian terpecah menjadi bagian-bagian atau kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai muluk atau waif atau raja-raja kecil. Teman-teman, perpecahan ini melemahkan umat Islam di Andalusia sehingga wilayah tersebut secara bertahap jatuh ke tangan kerajaan Kristen dalam proses Reconquista. Kemudian
ditandai dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Nah, teman-teman, itulah pembahasan sejarah dari peradaban Islam di Andalusia. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang Al-Fatih ceritakan. Semoga bila ada kesilapan kata, teman-teman maklumkan dan maafkan. Karena yang sempurna itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Al-Fatih tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Rafera Nasyo akan membahas tentang beberapa pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan Bani Umayyah di Andalusia. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu aspek apa saja dalam fakta sejarah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia untuk dijadikan hikmah atau pelajaran untuk di Indonesia. Yang pertama adalah kepemimpinannya yang visioner dan tangguh. Kenapa? Karena ada beberapa pemimpin ini yang di Bani Umayyah di Andalusia ini yang menjadi faktor kejayaannya. Yang pertama adalah Abdurrahman I atau Ad-Dakhil membawa kemajuan besar dalam politik dan peradaban di Spanyol. Ia mendirikan masjid dan sekolah di Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Lalu ada juga Hisham I yang dikenal sebagai reformis militer. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Cordoba menjadi pusat ilmu dengan berdirinya Universitas Cordoba dan perpustakaan berisi ratusan ribu buku. Pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu diprioritaskan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, kesuksesan dalam bidang seni, yaitu dalam arsitektur, desain interior, dan seni bercorak Islam ini yang mendominasi Eropa. Islam juga sukses di bidang musik dengan lahirnya tokoh-tokoh musik ternama. Lalu pertanyaan kedua adalah belajar dari fakta sejarah yang sedang dipelajari, sebagai generasi masa depan langkah-langkah konkret apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik serta menyiapkan Indonesia menjadi lebih baik. Yang pertama adalah dengan aktif dalam mengikuti organisasi dan komunitas. Agar kemampuan kita dalam memimpin itu dan berkolaborasi dengan orang lain dapat berkembang, lalu menerapkan hidup disiplin dan bertanggung jawab. Lalu juga memperbanyak baca mengenai tokoh-tokoh yang menginspirasi untuk memotivasi diri kita. Yang kedua adalah caranya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh terutama dalam bidang yang kita minati dan harus berani berkarya agar ilmu yang kita pelajari dapat melahirkan solusi untuk masyarakat. Dan juga memanfaatkan teknologi dan internet untuk melakukan hal positif. Yang ketiga, melatih karakter dan akhlak kita dengan bersikap jujur, disiplin, berbaik hati, dan rendah hati, dan juga terus mengasah empati dan kepedulian sosial dengan ikut kegiatan kemanusiaan atau kerja bakti. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana strategi Abdurrahman Ad-Dakhil dalam membangun loyalitas rakyat Andalusia meskipun ia berasal dari dinasti yang dikudeta? Strategi yang pertama adalah membangun aliansi politik dan sosial. Dia ini mengirim budaknya yang bernama Badar untuk mempelajari situasi politik dan kekuatan yang ada di Andalusia sebelum ia menjabat. Lalu ia juga menghubungi para keturunan Bani Umayyah dan tokoh-tokoh pendukung di Andalusia. Strategi yang kedua adalah menunjukkan kepemimpinan tegas dan etis. Ia memenangkan pertempuran Al-Musyarrah, namun tidak membunuh musuh yang kalah demi menjaga perdamaian jangka panjang dan menunjukkan kebijakan yang mulia. Yang ketiga, menyatukan umat Islam yang terpecah. Ia menyatukan berbagai kabilah dan kelompok yang sebelumnya terpecah di Andalusia. Strategi yang terakhir adalah membangun citra sebagai keturunan sah Bani Umayyah. Masyarakat Andalusia ini sangat menyambut baik karena merupakan keluarga Bani Umayyah dengan sifat kedermawanannya serta kebijakan politiknya yang sangat bijak, sehingga masyarakat ini sangat menyambut kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil. Lalu pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan terjadinya konflik internal dan konflik internal seperti apa yang dihadapi? Pertama-tama kita bahas dulu penyebab konflik internalnya. Yang pertama adalah perbedaan etnis dan golongan di kalangan elit penguasa yang menimbulkan perbedaan pandangan politik yang berujung pada perang saudara. Yang kedua, sering terjadinya pergantian penguasa hingga 20 kali yang menandakan instabilitas politik dan lemahnya figur kepemimpinan. Yang ketiga, adanya kudeta dan perebutan kekuasaan. Lalu kita bahas bentuk konflik internalnya ada apa saja. Yang pertama, ada perang saudara, yaitu konflik antara etnis dan golongan elit. Yang kedua, kudeta politik, yaitu seringnya pemecatan dan pergantian khalifah secara paksa. Yang ketiga, pemberontakan regional. Dan yang keempat, dualisme kepemimpinan, yaitu kekuasaan ini tidak hanya berada di tangan khalifah, tapi juga di tangan pejabat-pejabat.
Lalu kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimana Daulah Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaan dalam aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta apa saja faktor yang menyebabkan kemundurannya. Kita bahas dulu puncak kejayaannya dalam aspek politik. Dalam aspek politik ini, pemerintahan stabil dengan lembaga independen, dan lembaga independen ini mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kedua, kita bahas dari aspek ekonominya, yaitu reformasi agraria dan kebijakan baru. Reformasi agraria ini yang merupakan pola pertanian irigasi dan pembangunan infrastruktur meningkatkan produktivitas. Lalu adanya kebijakan keuangan yaitu penerimaan dari kharaj, jizyah, dan zakat, pengelolaan adil di Baitul Mal, pembagian anggaran, menciptakan stabilitas ekonomi. Lalu yang terakhir di aspek kebudayaan yaitu kemajuan intelektual, kontribusi berbagai komunitas Arab, Al-Muwaladun, Barbar, Al-Qolibah, Yahudi, Kristen Mujarab membentuk budaya ilmiah, sastra, dan pembangunan. Lalu kita bahas faktor keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah karena ketidakjelasannya sistem peralihan kekuasaan memicu persaingan di keluarga istana. Yang kedua, keterpurukan ekonomi akibat fokus berlebihan pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu menyebabkan konflik etnis. Lalu yang terakhir adalah konflik Islam Kristen, puncaknya saat Granada jatuh ke tangan Ferdinand pada 3 Januari 1492 Masehi. Pertanyaan terakhir adalah apa yang mendukung perkembangan ekonomi dalam faktor ekonomi internasional pada Bani Umayyah di Andalusia? Yang pertama adalah hubungan diplomatik. Dinasti Umayyah memberikan kemudahan dalam dokumen perjanjian dan menjalin hubungan diplomatik baik dalam urusan ekonomi maupun politik seperti dengan Kaisar Jerman untuk melawan kaum Frank serta hubungan perdagangan dengan negara-negara luar lainnya baik Islam maupun Kristen. Lalu yang kedua adalah perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan di Andalusia ini sangat menjunjung tinggi etika bisnis dan prinsip kepercayaan. Pemerintah mendorong pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan jujur dan transparan. Praktik seperti riba dan penimbunan barang dilarang karena dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, sistem kontrak dagang diatur dengan jelas untuk menghindari sengketa dan menjaga kepercayaan antar pelaku usaha. Konsep-konsep etis ini tidak hanya diterapkan dalam perdagangan lokal, tapi juga dalam hubungan perdagangan internasional. Dari semua yang sudah dibahas, zaman Bani Umayyah di Andalusia ini dapat kita tarik beberapa hikmah. Yang pertama, kita akan mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu peradaban sangat bergantung pada penghargaan terhadap ilmu. Ketika para pemimpin mendukung pendidikan, maka akan muncullah ilmuwan-ilmuwan hebat yang akan membawa manfaat besar bagi umat manusia, seperti halnya zaman Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian, hikmah yang kedua adalah perpaduan budaya yang harmonis. Andalusia merupakan salah satu contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai latar belakang etnis dan agama dalam satu masyarakat yang damai, produktif, dan beradab. Lalu, hikmah yang ketiga, kita akan mengetahui kekuatan persatuan dan betapa bahayanya perpecahan. Kejayaan Daulah Umayyah II di Andalusia ini terjadi saat umat Islam itu bersatu. Nah, sebaliknya, keruntuhannya itu dipicu oleh konflik internalnya dan perebutan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa perpecahan hanya akan membawa kelemahan dan kehancuran. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya peran kepemimpinan yang visioner. Seperti halnya pemimpin Abdurrahman III dan Hakam II menjadi teladan yang baik bahwa kepemimpinan yang adil, cerdas, dan berwawasan akan jauh membawa kemajuan bagi rakyat dan negara. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah peradaban Islam di Andalusia menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam bersatu, menghargai ilmu dan menjunjung tinggi nilai keadilan, maka kejayaan akan hadir. Tetapi jika perpecahan dan kepentingan pribadi merajalela, maka kejayaan itu bisa lenyap dengan seketika. Untuk itu, marilah kita meneladani semangat belajar dan cinta ilmu dari para ilmuwan Andalusia. Jadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita juga diajak untuk menjaga persatuan, menjauhi perpecahan,
dan menanamkan semangat toleransi serta kepedulian kita terhadap sesama agar tercipta masyarakat yang harmonis, damai, dan maju. Sebagai generasi muda, kita tentunya harus terus berkarya, menebar manfaat, dan menjaga nilai-nilai luhur peradaban Islam untuk kejayaan umat di masa depan. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila presentasi dari kami terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.